agak mempersulit. Jadi dalam hal ini perempuan itu bukan berarti tidak boleh berpacaran, tetapi dalam hal pacaran korban yang paling banyak dari PHP itu kebanyakan perempuan, ya, kebanyakan perempuan, karena di samping memang terzolimi, ya, baik kekerasan verbal atau PHP atau kekerasan fisik, ya, akibat pacaran. Maka Islam mengajarkan kalau bisa pacaran tapi cara Islam, jaga jarak, kalau mau ketemu jangan di mall. Mana kita bisa kuliah, yuk cari tahu. Tes Nusantara jawabannya seru. Spirituality and local wisdom high. Penuh ilmu terbang menembus langit biru. Hukum ekonomi Islam ada di sini. Hukum keluarga Islam penuh harmoni. Manajemen bisnis syariah canggih banget. Ilmu yang didapat gak pernah bakal tight. Kuliah di Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Politik pemikiran Islam jadi pilihan. Pelajari dunia dengan pandangan luas. Kampus penuh nuansa kebanggaan. Jadi orang pintar dari generasi penerus. Jiwa kita menyatu dalam harmoni dengan ilmu pengetahuan yang murni. Nusantara jadi saksi pendidikan hebat untuk hari nanti. Kuliah di Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Kuliah di Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Istrinya kaya, ya kalau hartanya habis, begitu istrinya hartanya habis, harta bawaan dari keluarganya, dari orang tuanya, maka terjadi perceraian. Ya. Atau maka yang paling penting ternyata bukan agama juga, tapi faktor keturunan. Kenapa keturunan ini akan dikhawatirkan? Nanti akan terjadi penularan hal-hal yang negatif, sehingga orang sering katakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gitu. Nah seperti itu. Tapi yang lebih menarik setelah saya memahami hadis tadi, kenapa sih kok lebih seakan-akan lebih diberatkan kepada calon istri yang agamanya kuat? Setelah saya mengalami menikah, insya Allah saya agamanya kuat, kemudian juga dia turunannya baik, karena yang ketiga juga cantik. Ya. Kalau masalah harta itu kan relatif, artinya ketika kita menikah itu bukan cuma kan, tapi ada yang untuk mencari nafkahnya. Kan seperti itu sebenarnya, relatif ya kalau masalah harta. Setelah saya mengalami dan setelah saya merenung, ternyata istri itu perannya lebih besar daripada sekarang. Ya, walaupun memang nasab itu ketika seorang ayah, seorang bapak menjadi wali nasab,
walaupun nasab itu pemilik nasab adalah bapak atau suami, tetapi yang menentukan baik buruknya keturunan kita ada pada istri. Ya, artinya begini, para ulama dulu kalau kita lihat luar biasa istri keturunan orang-orang hebat, keturunan orang-orang baik. Maka istri yang baik, istri yang berkualitas agamanya, maka akan melahirkan generasi yang berkualitas. Tapi sebaliknya, ketika istrinya agamanya kurang kuat, walaupun suaminya itu kuat agamanya, ya, ada juga atas bimbingan. Kenapa? Karena rumah tangga itu laki-laki menaruh saham, ya, yang memproduksi, reproduksi rahim itu istri. Maka diperlukan kalau kita pengen punya generasi yang berkualitas, maka harus dari bibit yang unggul, yang berkualitas. Apa ciri istri yang berkualitas? Istri yang agamanya kuat dan turunannya baik. Oke, kira-kira seperti itu katanya. Kriteria seorang istri yang soleha itu dilihat dari 4, kan yang telah dijelaskan tadi, agamanya, terus cantik, kalau bonusnya mungkin kaya juga, dan keturunan yang baik gitu ya, kurang lebih ya. Oke, sebelum saya mau nanya selanjutnya nih, saya mau tanya tentang sebuah fenomena yang saat ini mungkin anak-anak muda ini sedang banyak dirasakan gitu. Pak Kiai, ini sekarang itu fenomena orang mau cari pasangan hidupnya, tapi banyak yang melewati atau lewat jalur pacaran. Sedangkan pacaran kan dilarang oleh Islam. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara seorang muslim itu menemukan seorang pasangannya tanpa dengan pacaran? Itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Sebenarnya kalau berbicara fenomena pacaran, ya bukan hanya sekarang. Saya kira sejak manusia itu terjadi sebuah peradaban manusia, ya itu sudah ada, cuman metode pacarannya ataupun cara pacarannya yang berbeda. Kalau kita baca syair-syair sama dahulu dari syair Arab itu kan banyak, misalnya ada sebuah syair yang artinya itu, ketika aku melihat Laila, walaupun yang aku lihat hanya figuranya saja, itu bagaikan Laila, iya kan? Itu banyak dalam syair itu kan. Kemudian karena sekarang itu adanya teknologi, adanya IT, maka pacaran terekspos, walaupun memang persentasenya berbeda. Nah, kalau yang saya alami dan menurut saya yang saya alami, dan berarti saya melarang orang berpacaran. Memang kalau kita berbicara pacaran kan, kalau kita lihat ya, ayat Al-Quran mengatakan wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, wala taqrabu, laknya itu anna yunit tahrim, haram mendekati zina. Jadi kalau saya artikan bahwa pacaran itu mendekati zina, ya, sehingga dia lebih tadi innahu sebenarnya, ya, mendekati zina karena fahisyah, satu perbuatan yang fahisyah, yang sangat buruk, makanya menggunakan fahisyah, asal jalan yang salah. Artinya kalau memang pacar di jalan yang salah, berarti ada jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Ta'aruf. Tapi ta'aruf bukan berarti bahasa penghalusan dari istilah orang pesantren. Katanya kalau bukan orang pesantren pacaran, kalau orang pesantren ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf dan pacaran ini dia akan saling mengenal. Cuman kalau berbicara ta'aruf itu memang secara agama memang lebih beretika, beradab. Ya misalnya sekarang kalau kita lihat kasus-kasus HDN, ya, kalau bahasa saya HDN, HDN itu hamil di luar nikah. Kalau di KUA itu ada beberapa kasus perempuan hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus
mendapatkan dispensasi nikah, ya kan gitu kan. Itu apa terjadi sesuatu akibat pacar. Mungkin ada yang berpacar tapi cara-caranya beragam. Jadi kalau pacaran, kalau misalnya jaga jarak aman, ya, dan terjadinya perzinahan, terjadinya angka kehamilan, dan terjadinya aborsi, itu berawal dari pacaran. Walaupun dengan alasan suka sama suka, tapi kemudian kan yang repot, sehingga kalau kita lihat baca berita-berita kriminal di medsos, di media TV dan sebagainya, banyak ditemukan bayi di dalam kardus dibuang di tengah hutan, ada bayi dibungkus kain plastik hitam ditaruh di depan rumah orang, kemudian bayi ya pas sudah diculik sama ibunya meninggal dibuang di tong sampah. Jadi sehingga manusia itu tidak ada harganya. Nah, itu dampak-dampak negatif dari adanya pacaran. Saya kira ta'arufan di situ adalah sebenarnya kan begini, pacaran itu intinya kan apa? Kalau kita mau ta'arufan, saling mengenal seseorang dan mengenal keluarganya sudah cukup. Kalau sudah kenal, mulanya atau tidak. Sehingga di dalam suatu hadis dalam kitab Bulughul Maram digambarkan, dijelaskan dalam hadis ketika ada sahabat yang menyampaikan curhatlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menikahi seorang perempuan. Kata Nabi, kamu mau menikah seorang perempuan, apakah kamu sudah pernah melihat wajahnya dan telapak tangannya? Belum ya Rasulullah. Datangi keluarganya, kamu lihat wajah dan telapak tangan. Kenapa Rasul mengatakan lihat wajah dan telapak tangan? Wajah itu mencerminkan kepribadian seseorang. Sehingga dalam ilmu firasat atau dalam ilmu psikologi sekarang kan banyak ditemukan memahami kepribadian seorang melalui wajah. Kemudian muncul lagi memahami kepribadian seorang dari telapak tangan. Nah itu artinya apa wajah dan telapak tangan? Ya supaya si laki-laki tertarik, ya telapak tangannya tertarik, walaupun nggak sampai menafsirkan yang bermacam-macam, paling tidak dengan melihat wajahnya itu dia senang. Tapi kalau ternyata setelah melihat wajah dan telapak kita tidak tertarik, maka segera kita putuskan, jangan menggantung, apalagi di PHP. Itu dia. Sekarang kan begitu. Saya ada beberapa teman, ada beberapa orang yang cerita pacarannya 10 tahun sama si A, nikahnya sama si B yang baru kenal 2 bulan gitu kan. Jadi pacar itu tidak menjamin jodoh, tapi ta'aruf ya, karena Rasul juga mengatakan demikian, lihat dulu wajahnya, jangan bagikan diri kucing dalam karung. Nggak tahu nih kucingnya kucing jantan atau kucing betina gitu kan. Nah, kan begitu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu sudah mengajarkan cara-cara yang demokratis, ingin memanusiakan manusia dan agar perempuan itu tidak menjadi objek pemuas nafsu belaka. Ya kalau kita lihat data statistik, data kasus-kasus kehamilan mencengangkan sekarang, ya kan. Apalagi mohon maaf ya katanya, kadang-kadang di supermarket itu katanya ketika malam tahun baru, ya mohon maaf ya, yang habis itu diantaranya alat kontrasepsi. Ya kan, kita lebih ngeri lagi. Sebenarnya Islam itu ingin membuat umat Islam itu bahwa tidak boleh ada perzinahan, karena kalau sudah hamil di luar nikah, maka yang akan susah nanti anak cucunya, keturunannya. Sekarang susah sekali kalau anak hamil di luar nikah karena binnya dinasabkan bukan ke bapaknya tapi ke kakek. Nah, agak mempersulit. Jadi dalam hal ini perempuan itu bukan berarti tidak boleh berpacar, tetapi dalam hal pacaran, korban yang paling banyak dari PHP kebanyakan perempuan, ya, kebanyakan perempuan, karena di samping memang terzolimi, ya, baik kekerasan verbal atau PHP atau kekerasan fisik, ya akibat pacaran. Maka Islam mengajarkan kalau bisa pacaran tapi cara Islam, jaga jarak. Kalau mau ketemu jangan di mall. Mana
kita bisa kuliah, yuk cari tahu. Tes Nusantara, jawabannya seru. Spirituality and local wisdom high. Penuh ilmu terbang menembus langit biru. Hukum ekonomi Islam ada di sini. Hukum keluarga Islam penuh harmoni. Manajemen bisnis syariah canggih banget. Ilmu yang didapat gak pernah bakal tight. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Politik pemikiran Islam jadi pilihan. Pelajari dunia dengan pandangan luas. Kampus penuh nuansa kebanggaan. Jadi orang pintar dari generasi penerus. Jiwa kita menyatu dalam harmoni dengan ilmu pengetahuan yang murni. STIS Nusantara jadi saksi pendidikan hebat untuk hari nanti. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Harapan. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan.